Muhammad Hatta sedang berada di Bukit Tinggi ketika mendapat surat dari Presiden Soekarno pada Juni 1947. Surat itu dibawa oleh seorang pilot India bernama Pat Naik dari Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia pada tahun 1946 sampai dengan 1949. Pat Naik adalah pilot pejuang India yang berkawan dekat dengan Perdana Menteri India Nehru. Pat Naik bahkan pernah menembus blokade pasukan Belanda untuk mengirim logistik dan obat-obatan dari India ke Indonesia. Bantuan itu sebagai balasan atas tawaran beras dari Soekarno kepada India. Kali ini Soekarno ingin kembali meminta bantuan kepada India. Belanda yang sudah semakin dekat dan bersiap menyerang ke daerah Republik Indonesia, membuat Soekarno mengutus Bung Hatta untuk meminta bantuan persenjataan kepada India. Bung Hatta yang senang akan bertemu dengan Nehru, sahabat lama dan teman seperjuangannya, menyanggupi perintah Soekarno. Namun, perjalanan ke India adalah sesuatu yang rawan terendus oleh Belanda. Karena itu, perjalanan tersebut amat dirahasiakan. Rupanya, strategi penyamaran sudah disiapkan dengan baik oleh pilot Pat Naik. Ia membawakan Bung Hatta seragam kopilot yang dijahit di Yogyakarta. Ukurannya pun sudah disesuaikan dengan ukuran baju dan celana Bung Hatta. Pat Naik juga menyiapkan paspor untuk Bung Hatta dengan nama Abdullah. Sedangkan yang benar-benar menjadi co-pilot adalah Adi Sucipto. Sebelum menjadi pilot pemerintah Republik Indonesia, Adi Sucipto adalah pilot pemerintah Belanda. Ia dilatih oleh Angkatan Udara Inggris saat menghadapi Angkatan Udara Jerman. Bung Hatta dan rombongannya melakukan penerbangan dari Bukit Tinggi. Perjalanan ke India ditempuh dalam beberapa hari dan transit di berbagai negara. Pada saat di Kuala Lumpur, Bung Hatta menginap di sebuah hotel yang dimiliki oleh seorang warga negara Inggris. Orang-orang di hotel merasa aneh ketika Pat Naik meminta kamar yang paling bagus dengan layanan VVIP untuk kopilotnya. Beruntung tidak ada yang mencari tahu lebih jauh tentang hal ini. Pat Naik sangat berjasa dalam membantu misi perjalanan Bung Hatta ke India. Pat Naik juga membantu Angkatan Udara Indonesia sejak 1946. Bahkan, pesawat Dakota miliknya pernah dipakai latihan oleh perwira Angkatan Udara Republik Indonesia. Pilot sekaligus pengusaha ini memiliki perusahaan Kalinga Airlines dengan 12 pesawat Dakota. Setibanya di New Delhi, Bung Hatta tidak langsung bertemu dengan Nehru. Nehru sendiri pun tidak diberitahu kalau Bung Hatta sudah tiba di India. Pat Naik memang sengaja ingin memberikan kejutan kepada Nehru. Ketika keesokan harinya mengantar Bung Hatta ke rumah Nehru, ia berkata bahwa seorang tamu dari Indonesia bernama Abdullah sudah menunggunya. Nehru penasaran karena tidak mengenal nama itu. Ia begitu terkejut mengetahui bahwa yang datang adalah Bung Hatta. Dengan segera menawarkan agar Bung Hatta menginap di rumahnya. Namun tawaran itu ditolak karena perjalanan Bung Hatta sangat dirahasiakan. Bung Hatta akhirnya menginap di Constitution House yang terletak di New Delhi. Tempat ini pernah menjadi perumusan Undang-Undang Dasar India. Dalam pertemuan kedua sahabat itu, Bung Hatta meminta India untuk membantu Indonesia dalam hal persenjataan. Dengan berat hati, Nehru belum bisa memberikan bantuan senjata yang diminta oleh Bung Hatta, karena kekuasaan militer dan senjata India masih dipegang oleh Inggris. Namun ia menjanjikan bantuan diplomasi internasional di PBB, Konferensi Dunia, dan Pers. Nehru akan melayangkan protes kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa agar tindakan Belanda itu dihukum. Bung Hatta berharap seluruh daerah Indonesia akan merdeka sesuai dengan perjanjian Linggarjati. Di India, Nehru juga membawa Bung Hatta menemui Mahatma Gandhi. Nehru tetap memperkenalkan Bung Hatta sebagai kopilot bernama Abdullah. Sewaktu pulang, Bung Hatta mendengar kabar bahwa Gandhi marah kepada Nehru karena tahu bahwa kopilot itu adalah wakil Presiden Republik Indonesia. Nehru benar-benar ingin memegang permintaan Bung Hatta agar merahasiakan dia dan kedatangannya termasuk kepada Mahatma Gandhi. Pertemuan mereka berlangsung di rumah Gandhi di pinggiran kota New Delhi. Bung Hatta mengisahkan semangat dan keyakinannya akan kemenangan Indonesia ketika ia bertemu dengan tokoh spiritual dan politikus India Mahatma Gandhi. Gandhi mengatakan ia tidak percaya Indonesia dapat dijajah kembali oleh Belanda, sebab seluruh dunia sudah menentang adanya kolonialisme. Gandhi meyakini bagaimanapun juga agresifnya Belanda, Indonesia akan tetap menang. Mendengar hal itu, terbayang dalam kepala Bung Hatta bahwa PBB akan segera mengakui hak merdeka dan berdaulat Indonesia. PBB akan memaksa mundur Belanda dari Indonesia dan mengakui kemerdekaan Indonesia sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Linggarjati. Setelah pertemuan dengan Mahatma Gandhi, Bung Hatta kembali ke Indonesia dan masih ditemani oleh Pat Naik. Bung Hatta dan rombongan mendarat di Pekanbaru, Riau.
Ia melanjutkan perjalanan keliling Pulau Sumatera hingga ke Sumatera Utara. Pada saat yang sama, radio mengabarkan Belanda mulai melancarkan agresi militer. Tercatat dalam sejarah agresi militer satu itu dimulai dilancarkan pada tanggal 21 Juli 1947. Selama beberapa waktu, Bung Hatta tertahan di Sumatera karena banyak daerah yang diblokade oleh Belanda. Hingga 6 bulan kemudian, ia baru dapat kembali ke Yogyakarta menemui Soekarno. Nehru menepati janjinya berbicara di PBB dan melakukan diplomasi internasional. Wartawan asing mengecam penyerangan Belanda ke Indonesia. Hingga akhirnya 3 tahun kemudian, setelah penyerahan kedaulatan dan permulaan Republik Indonesia Serikat, pada Januari 1950, Nehru dan Bung Hatta kembali bertemu. Nehru menjadi tamu negara sebagai Perdana Menteri India.